Puji Tuhan, selamat sore jemaat Tuhan, shalom. Shalom, haleluya. Berapa banyak dari kita bersuka cita sore hari ini boleh datang ke rumah Tuhan, boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia ajaib, perkasa dan mengasihi hidup kita. Mari sore hari ini hampiri Dia dengan kasih kita. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kalau kami boleh ada sore hari ini Tuhan, kami boleh hidup dan kami boleh datang ke rumah Tuhan. Meskipun seringkali kami menghadapi banyak tantangan di dalam kehidupan kami, tapi satu hal yang kami percaya, itu semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Kami percaya, satu hal yang kami terus percayai, bahwa kekuatan Tuhan ada bersama-sama dengan kami umat yang percaya kepadamu. Dan biar sore hari ini hati kami bersuka cita. Kami mau memberikan penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami memberikan pujian pengagungan kami karena kebaikan, kedahsyatan dan anugerah Tuhan yang terus ada bersama dengan kami. Sore hari ini kami rindu menyatakan bahwa seumur hidup kami, tempat terbaik hanya di hadirat Tuhan saja. Kami menikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersuka cita. Amin. Mari datang Roh Kudus, Kau yang kami rindu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari jemaat Tuhan, katakan
pujian dengan iman dan percayamu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, jamah seluruh hidup kami. Kuasa-Mu satu yang kami rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidup kami. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Katakan bersama, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, nikmati hadirat-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, nikmati hadirat-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, sembah Dia, Allah yang kudus. Haleluya, ini kerinduan kami Tuhan, datang menyembahkan, datang memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih Tuhan. Segala pujian syukur dan pujilah Allah yang hidup berkuasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami adalah segala hal yang terbaik.
Dan biarlah sore hari ini Tuhan, bahkan ketika roh Tuhan dicurahkan atas jemaat-Mu, itu ada sebuah bukti bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dan nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah sore hari ini pujian pengagungan kami mau nyatakan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Allah kami yang berkuasa, dan kuasa-Mu sanggup mengubah dan membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah kami yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, pengagungan, kejayaan bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan dengan Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Kami memuja-Mu Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya, Kau yang kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya, hati kami bersuka cita ketika kami menyadari bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang kudus, dan Allah yang senantiasa ada bersama
bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami lebih lagi bersuka cita karena Tuhan yang senantiasa mengasihi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang menerima kuasa, Engkau yang bersuka cita, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ketika Roh Kudus ada bersama dengan kita, maka sukacita yang melimpah itu ada bersama dengan kita. Katakan amin. Haleluya. Terima sukacita Tuhan. Sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Mari bersukacita Tuhan. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Bersama kami Tuhan, Engkau ada di dalam hati umat-Mu yang percaya. Ya, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku,
memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, oh, dan bukan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Kau tak ubah ratapanku menjadi tarian, Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau tak ubah ratapanku menjadi tarian, Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari, karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang. Ku kan bersuka dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, oh, dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Bersama-sama katakan, dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya, Dia sukacita kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia Allah sukacita, sumber sukacita kita. Sore hari ini kita akan diberkati oleh Vokalet Revo. Waktu dan tempat dipersilakan.
Satu kesukaan yang ketika kita menjalani kehidupan dengan siapa kita berjalan bersama-sama, itu adalah suatu kesukaan yang luar biasa. Itu Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dia menuntun langkah hidup kita. Dia berjalan beriringan bersama kita. Dia menuntun, melindungi, memberikan damai sejahtera yang sejati bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Bersama-sama
kasih Roh Kudus untuk hari ini. Terima kasih karena kami merasa aman sementara kami menyembah. Ada perasaan aman yang datang atas kami, the feeling of security, perasaan damai, tenang yang Tuhan berikan pada kami semua hari ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan, untuk paduan suara. Terima kasih karena kami hari ini dibuat merasa betah dalam hadirat Tuhan. Berkati kami hari ini dengan firman-Mu Tuhan. Bicaralah kepada kami semua. Biar lewat penyampaian yang sederhana, Tuhan membuat itu menjadi luar biasa saat sampai kepada roh hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, selamat sore. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua hari ini. Dan buat Bapak Ibu yang mungkin belum pernah melihat saya sebelumnya, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah mungkin lihat saya di TV, mungkin SCTV, RCTI, Trans TV, nggak ada ya, karena emang saya nggak pernah masuk TV ya. Jadi langsung aja, nama saya Joseph Kelly, saya orang Bandung, saya sekarang tinggal di Jakarta, saya melayani di GB Gajah Mada, dan saya sudah ada di sini di hari Jumat melayani di ibadah KKR Pentakosta. Dan hari ini saya percaya sore hari ini kita semua akan diberkati, diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita sama-sama lihat dulu Yohanes pasal 20 sebelum kita masuk ke PowerPoint. Jadi di setiap ibadah ayat pembukanya beda ya, tapi PowerPoint-nya sama. Kita buka Yohanes pasalnya yang ke-20, dari ayatnya yang ke-1, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Lalu ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kanan di kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan ia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, pertanyaannya mirip-mirip. Ibu mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata kepadanya, Tuhan jikalau Tuhan yang mengambil dia katakanlah kepadaku. Di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya? Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Artinya guru. Respon murid-murid ketika kehilangan Yesus itu agak lebay sepertinya. Kecuali kita tahu betapa berharganya Yesus buat mereka. Kalau kita lihat latar belakang dari para murid, kita akan mengerti bahwa mereka ini orang-orang yang dikatakan tidak terpelajar. Mereka orang-orang biasa yang jadi luar biasa karena Yesus. So mereka ini kita bisa bayangkan sebagai orang-orang yang tidak masuk hitungan. Tetapi diperhitungkan sejak mereka berjalan sama Yesus. Tidak punya mimpi akan sebuah kehidupan yang berarti. Tapi hidup mereka jadi berarti sejak ada Yesus.
Mungkin banyak di antara mereka kehilangan figur ayah, kehilangan figur pemimpin, bahkan kehilangan gambaran tentang siapa Tuhan. Tapi sejak bertemu dengan Yesus, mereka mulai menemukan arah kehidupan. Nah, bagi Maria Magdalena, kalau kita lihat sejarahnya, Maria adalah perempuan yang pernah dirasuk 7 roh jahat. Maria adalah seorang perempuan yang hidupnya sempat rusak, hancur oleh karena okultisme. Kemungkinan besar dia punya kehidupan dalam keluarga yang juga tidak baik. Sampai satu ketika dia bertemu dengan Yesus. Dan dia menemukan sosok teladan yang luar biasa dalam diri pribadi ini. Seakan-akan Maria berkata begini, I will never find a man like you anymore. Aku gak akan pernah menemukan pribadi seperti engkau. Gak akan pernah aku bertemu pribadi seperti engkau lagi. Belum pernah seumur hidupku aku punya pribadi yang begitu luar biasa. Kecuali engkau. Murid-murid juga sama. So ketika mereka kehilangan Yesus. Mereka menyangka Yesus dicuri orang. Itu adalah sebuah perasaan yang sangat-sangat mengejutkan bagi mereka. Karena gak akan lagi ketemu orang seperti ini. Saya punya pertanyaan sama saudara. Pernah gak saudara merasa dalam hidup saudara? Contohnya ketika papa meninggal mungkin. Kita menangis dan kita bilang, Pah, gak akan pernah lagi ada orang seperti engkau. Gak ada yang bisa menggantikan papa dalam hidup saya. Atau mungkin mama. Dan kita bilang sama mama, mama gak akan ada yang bisa gantiin mama. So kita merasa begitu kehilangan karena tidak ada yang bisa menggantikan mereka. Ketika pasangan kita meninggal, istri atau suami, ya bagi saudara yang mungkin sudah ditinggal oleh pasangan, saudara mungkin akan berkata, gak akan pernah lagi ada perempuan seperti kamu. Kalau pernah di antara saudara ada yang pernah nonton A Star Is Born, itu bintang filmnya Lady Gaga sama, saya lupa satu orang lagi siapa cowoknya ya. Bradley Cooper. Nah di momen-momen dimana pada akhirnya prianya ini sudah mau meninggal. Si istri menulis sebuah lagu dan menyanyikan lagu itu. Dan lagunya berkata kira-kira seperti ini. Don't wanna feel another touch. Don't wanna find another fire. Don't wanna have another kiss. Ya, dia bilang, gak akan lagi ada sentuhan seperti yang kamu berikan kepada saya. Gak akan pernah ada lagi ciuman seperti yang kamu beri sama saya. Gak akan pernah lagi saya punya api yang menyala seperti yang kamu timbulkan dalam jiwa saya. Nah, tahukah saudara bahwa Tuhan ingin menjadi pribadi yang demikian buat kita. Sehingga dia ingin terus memberi dampak dalam kehidupan kita. Alkitab berkata dia selalu Tuhan yang ingin memberikan kebaikan. Menyatakan kebaikan buat kita. Kenapa? Karena dia ingin benar-benar dicintai oleh kita. Dan Tuhan mengerti bahwa cinta itu perlu pengorbanan. Makanya dia tidak hanya sekedar berkorban di kayu salib. Alkitab berkata kalau nyawanya saja dia berikan kepada kita. Masakan dia tidak memberikan yang lain untuk kita. Saya ingin mengawali PowerPoint saya dengan berkata begini loh saudara. God is trying so hard so you can love him more. Tuhan itu berusaha dengan sangat kuat untuk supaya kita pada akhirnya mencintai dia dengan sungguh. Karena orang-orang yang mengalami mujizat kebaikan Tuhan itu beda. Mereka akan berkata sama Yesus, Tuhan, saya tidak akan pernah menemukan lagi pribadi seperti Tuhan. Enggak. Saya pernah bilang sama istri saya, bahkan di kalangan leaders di gereja saya, sama orang-orang yang saya layani, saya bilang begini. Kalau sekali waktu saya jadi ateis, saya kecewa banget sama Tuhan. Saya benci banget sama Tuhan. Saya milih mau ninggalin Tuhan. Saya bilang begini, tidak akan pernah saya pindah ke agama manapun. Karena pribadi yang paling istimewa saja saya tinggalkan.
Dan sepanjang perjalanan pengalaman pelayanan saya, sekolah saya, teologi saya, dan berbagai macam hal yang saya lalui, saya bisa menyimpulkan begini loh saudara. Oh, enggak ada yang seperti Yesus. Tidak pernah ada satu Tuhan pun yang pernah menyentuh saya sedemikian rupa. Yang pernah menyelamatkan saya mencoba bunuh diri berkali-kali sejak saya muda. Enggak ada, kecuali Tuhan. Nah, saya coba cari video saya yang pernah diliput di Solusi. Ya, saudara pasti pernah nonton Solusi ya? Saya pernah cari itu video saya mana waktu itu saya pernah di shoot Solusi. Nggak ketemu, mungkin jarang yang nonton kali ya. Kurang rame mungkin ya Pak. Jadi langsung di take down. Saya cari mana video saya. Jadi ya, itu sekali-kalinya saya jadi artis itu ya itu. Ya, mungkin orang juga nggak ngeh ini orang siapa ini. Tapi pengalaman pribadi saya pada saat itu ketika saya ingin bunuh diri. Saya mau lompat dari lantai sekian belas hotel di Bandung. Saya merasa bahwa Tuhan, kalau saya sampai kecewa sama Tuhan, saya nggak tahu siapa lagi yang bisa saya percaya. Because in my opinion, all religion are the same. Dalam opini saya, semua agama sama. Yang membedakan adalah juru selamatnya. Tuhan saya datang ke dunia tidak bawa agama. Tuhan saya ke dunia bawa kasih dan bawa keselamatan. Kalau kita cuma jadi sekedar orang Kristen yang beragama, agama itu tidak akan menyelamatkan kita. Agama itu akan membelenggu kita saja dan membuat kita menjadi orang yang agamawi, tapi tidak punya relasi dengan Tuhan. Tapi kalau kita memandang kekristenan sebagai jalan agar kita bisa mengenal juru selamat, itulah tujuan utamanya. So pada akhirnya saya memahami perasaan dari Maria dan murid-murid. Mereka nggak bisa kehilangan Tuhan. He is too precious, terlalu berharga pribadi ini. Dan itu yang sedang saya lakukan sekarang sebagai orang tua sama anak-anak saya. Saya ingin satu waktu mereka bisa berkata bahwa nggak akan ada lagi daddy like you. Saya rindu loh nanti kepada orang-orang yang saya layani di gereja. Mereka akan berkata, pelayan Tuhan banyak pastor. But very few like you, sedikit yang seperti engkau. Kenapa? Karena itu tandanya kita berkorban untuk bisa mengasihi, membangun, memberi dampak buat orang. Seperti apa Yesus buat saudara hari ini? Kalau saudara berkata, Pak saya masih belum sampai situ, saya punya doa sama Tuhan hari ini. Saudara mengalami terus kebaikan Tuhan. Terus. Ada sebuah lagu lama yang berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Saya berdoa kita semua terus ngalami kebaikan Tuhan. Nanti dikit-dikit level cinta kita sama Tuhan makin tinggi. Terus sampai kita bisa berkata dengan yakin, nobody like you Lord. Amin. Tema khotbah hari ini, you are not alone. Engkau tidak sendiri. Saya punya sebuah judul kecil, menyelami kesendirian bersama Tuhan. Saudara, ada dua tipe kesepian. Karena kesepian adalah dampak dari kesendirian yang tidak mampu diresponi dengan benar. Jadi antara kesendirian dan kesepian itu berbeda, tapi nanti kita bahas dulu apa isi kesepian ya. Kesepian ada dua, kesepian sosial dan kesepian emosional. Kesepian sosial itu saya kasih contoh begini. Saudara datang ke acara keluarga besar, tapi tidak merasa diterima di situ. Saudara kayak sendirian aja di keluarga besar itu. Nah itu kesepian secara sosial.
Apa itu kesepian secara emosional? Saudara sebagai suami atau istri rindu untuk menerima cinta, kasih, perhatian, tapi tidak mendapat. Nah, ketika kita kekurangan koneksi dengan orang yang sangat kita sayang atau orang yang kita harapkan bisa mengasihi kita, kita akan menjadi kesepian. Kesendirian versus kesepian. Nah, ini kesepian ini unik, saudara. Uniknya begini loh. Dia bisa datang sama orang yang sudah menikah. Tapi dia nggak datang sama orang yang single. Anehnya dia ini ya. Kan kita kan berpikir, Pak, saya mau menikah supaya hati saya nggak sepi. Ya. Ternyata setelah menikah tetap kesepian. Pak, saya pengen menikah, Pak. Supaya ruang kosong di hati saya ini akhirnya ada yang isi. Ternyata kosong juga jiwanya. Tapi kita lihat ada orang yang tidak menikah. Orang yang sendirian saja hidupnya. Happy. Ada orang mungkin ngomong sama saudara. Ibu seneng ya ibu ya. Anaknya banyak. Pasti rame ya rumah ibu ya. Seneng ya. Rumah gak pernah sepi? Gitu. Ibunya jawab, iya. Rumah saya gak pernah sepi, cuma jiwa saya aja yang sepi. Ya gitu, kenapa? Karena ternyata sebagai seorang istri, dia tidak memperoleh koneksi intim dengan suami atau dengan seisi keluarga. Itu yang membuat dia pada akhirnya tidak hanya sendirian, tapi kesepian. Itu bedanya kesendirian dan kesepian. Ada sebuah studi dari seorang ahli psikologi dalam hubungan. Dia berkata begini. Kesepian bisa terjadi karena ada sesuatu yang tidak bekerja dalam suatu hubungan. Atau karena seseorang berharap kepada pasangannya untuk mengisi kekosongan yang ada dalam diri mereka. Kesepian itu salah satu pembunuh utama manusia modern. Sebuah studi tahun 2017 yang diterbitkan dalam American Journal of Preventive Medicine menemukan bahwa orang yang melaporkan bahwa dirinya menghabiskan lebih dari 2 jam sehari di media sosial, orang itu 2 kali lebih mungkin merasa kesepian daripada mereka yang menghabiskan setengah jam di situs tersebut. Kenapa saudara? Karena membandingkan hubungan Anda dengan hubungan orang lain yang Anda lihat di media sosial dapat menimbulkan rasa kesepian. Ketika Anda membandingkan hubungan Anda dengan yang ada di media sosial, Anda akhirnya menciptakan jarak yang tidak menyenangkan antara Anda dan pasangan. Melalui jarak inilah perasaan kesepian mulai muncul. Jadi menurut penelitian, orang yang terus melihat kehidupan orang lain lewat media sosial lebih mungkin merasa kesepian. Kenapa bisa begitu Pak? Karena tadi kan dikatakan ketika kita mulai membandingkan apa yang kita punya dengan yang orang punya, kita akan tanpa sadar menciptakan jarak sama seseorang. Contoh, atau kita lihat, pester-pesternya hidupnya keren ya. Ini pester-pester ini ya, suami istri bahagia ya. Lihat pester-pester ini ya, gitu. Saling mencintai, gak kayak suami gua. Nah, sejak itu muncul pikiran itu, tanpa sadar di alam bawah sadar kita mulai jaga jarak sama suami. Lihat nih, kenapa istri orang kok menarik semua istri gua kagak ya? Tanpa sadar, kita mulai menciptakan jarak dengan istri kita. Di alam bawah sadar itu terjadi. Saudara tahu tidak ada seorang pendeta yang sharing sama saya waktu saya belum menikah. Jadi sharing dia bagi saya agak mengejutkan karena saya belum menikah. Jadi gak ada gambaran sama sekali dengan apa yang dia ceritakan. Dia bilang begini loh. Saya ini ya sedang bergumul. Pikiran saya ini kacau. Ini pendeta loh ya. Kacau pikiran saya ini dia bilang. Saya ini kalau dalam tanda kutip sedang berhubungan intim dengan istri saya bayangin perempuan lain. Saya pikir gimana caranya itu? Tapi dia cerita sama saya karena dia merasa sudah dekat.
Ketika saya menikah, saya baru paham apa maksud dia. Ketika kita membandingkan sesuatu yang kita miliki dengan orang lain, kita akan mulai menciptakan jarak. Tanpa sadar kita akan menjauh, enggak mendekat. Karena kita mulai membangun sebuah asumsi bahwa you are not good enough for me. Kau tidak cukup baik buat aku. Kalau contoh jelasnya beginilah. Siapa namanya Pak? Nika. Oh, Bapak namanya unik ya Pak ya. Keren juga Bapak namanya. Bapak Nika. Mungkin Bapak orang Norwegia? Bukan. Oke. Nah Pak Nika. Oh Mojo Solo. Oh, itu juga tempat belum pernah saya dengar seumur hidup saya Pak. Ya, nah Pak Nika ini ya. Pak Nika. Saya bilang sama Pak Nika. Pak Nika. Pakai Pak Widyo lagi aja lah gak apa-apa lah jadi korban berapa kali ya Pak. Gak apa ya. Pak Nika saya bilang, Pak Widyo itu orangnya pelit Pak. Pelit banget. Bapak kan belum terlalu kenal ya, aduh Pak. Apalagi kalau diajak makan jangan mau Pak, nanti yang bayar kita Pak. Nah Pak Nika ini belum kenal Pak Widyo, belum. Tapi sejak saya bicara sama Pak Nika, dia akan mulai menjaga jarak sama Pak Widyo. Berdasarkan asumsi. Secara alam bawah sadar dia akan mulai jaga jarak. Dia bilang, hati-hati nih kalau ketemu orang ini. Apalagi kalau dia udah mulai senyum. Wah jangan. Ya. Saudara itu caranya. Kita bangun asumsi di alam bawah sadar. Kita akan mulai jaga jarak sama pribadi yang selama ini sebenarnya kita sayangi. Satu istri nonton di TikTok. Happy birthday daddy. Happy birthday daddy. Ayo semua. Happy birthday. Istrinya bangun kaget ya. Walaupun bangunnya agak berantakan tapi masih ada make upan dikit. Aduh kayaknya seneng banget ya keluarganya ya. Aduh dibangunin sama suami. Langsung suaminya bawa ini. Mah ini buat mama. Dikasih bunga. Ternyata di bunga itu ada yang ngegantung. Kalung berlian. Lalu kita mulai bilang begini. Harusnya lo kayak gitu, suami gak bener. Nah sejak itu kita jaga jarak sama dia. Suami yang awalnya gak masalah buat kita, jadi bermasalah sejak hari itu. Sama. Waktu kita lihat istri yang awalnya gak ada masalah, jadi bermasalah buat kita ini. Karena sesuatu yang awalnya tidak muncul di dalam jiwa, mulai muncul. Iya juga, kenapa gue gak kepikiran dari dulu ya? Sejak itulah kesepian akan mulai masuk. Si istri merasa kenapa dia menjauh. Anak mulai merasa kenapa papa menjauh. Orang tua mulai ngerasa kenapa anak menjauh. Orang yang menjauh gak sadar bahwa dia sedang menjauh. Dan tiba-tiba saja kesepian mulai merasuk. Kita mulai kehilangan koneksi dekat. Kita mulai sendiri. Di tengah-tengah kerumunan. Saudara, buat anak muda saya mau tolong bikin timer. Bukan saya haruskan, enggak, saya mau bikin timer. Saya aja pakai timer YouTube saya. Kalau saya udah nonton YouTube, tiba-tiba akan ada timer 1,5 jam. Anda perlu istirahat, gitu katanya. Oke, matiin YouTube, karena udah ada timernya. Tadi juga waktu saya nonton YouTube tiba-tiba gak kerasa loh itu 1,5 jam. 1 jam 15 menit. Gak kerasa itu. Timer itu muncul. Oh saya diingetin. Matikan. Kenapa? Karena itu cara saya menjaga jiwa saya sehat. Kita harus loh belajar untuk mengontrol hubungan kita dengan media sosial. Supaya jiwa kita sehat, keluarga kita sehat. Amin. Apalagi yang punya followernya banyak, untuk sementara tolong kecewakan follower Anda. Ya jangan ping pang ping, hey kemana lo? Kok gak balas? Kok udah gak konten lagi? Kok udah gak posting lagi? Biarin dulu, biarin. Bilang sama mereka, saya lagi ingin bangun hubungan sama Tuhan. Saya mau jiwa saya sehat. Liatin keluarga orang terus, lama-lama saya gak bersyukur dengan keluarga saya sendiri. Liatin bisnis orang terus gak bersyukur sama bisnis saya. Liatin pelayanan orang gak bersyukur sama pelayanan saya sendiri. Next. So oleh karena orang mengalami kesepian.
Kesepian menjadi salah satu faktor utama, pembunuh utama manusia modern. Pertama, karena kesepian terjadilah perceraian. Karena kesepian terjadilah depresi, bunuh diri, penyakit dalam. Yang paling mudah disebut penyakit dalam itu apa? GERD. GERD itu mayoritas penyebabnya bukan sate buntal. Saya bisa katakan sama saudara itu ya. Bukan. Itu penyebab utamanya ada di jiwa. Dan mental illness. Nah masalahnya begini loh saudara, kesendirian itu seringkali gak bisa kita hindari. Kita bisa menghindar dari kesepian, bisa. Karena untuk menjadi sendiri tidak harus menjadi sepi. Untuk punya kesendirian tidak harus punya kesepian. Tetapi kesendirian itu kadang gak bisa dihindari. Contohnya apa? Ketika kita ditinggal oleh orang yang sangat kita sayangi, kita bisa tiba-tiba sendirian. Kalau ada orang tua di sini, anaknya bilang, "Pak, tadi persaksian Bapak bagus sekali. Saya mau kuliah di luar negeri dan gak mau balik." Hilang udah anak itu. Kita sendirian. Anak tumbuh besar, tiba-tiba bilang sama orang tuanya, "Saya mau kuliah keluar." Adik saya yang paling kecil, sekarang lagi ada di Amerika, nanti mau ke Kanada. Karena dia chef. Adik saya yang paling kecil kedua, dia mau pindah ke Inggris, ke London. Mama saya yang gelisah. Padahal anaknya masih nyisa 3. Tapi itu hati orang tua. Mama saya sempat sharing sama saya begini, "Nanti kalau kalian itu semua udah pada menikah, saya tinggal sama siapa?" Gitu katanya. Karena mama saya udah sendiri, papa saya udah meninggal sejak saya SMA. Jadi dia nanya. Nah, puji Tuhannya mama saya dengar khotbah anaknya. Jadi waktu mama saya dengar khotbah saya tentang ini waktu itu, mama saya bilang begini, "Iya ya, saya gak sendirian. Saya punya Yesus. Saya boleh sendiri tapi saya gak harus kesepian." Akhirnya mama saya mulai pulih dan mulai menemukan kekuatannya. Sejak mama saya ditinggal papa saya, dia udah gak menikah lagi. Padahal usianya waktu itu masih 40-an. Saudara, kita boleh sendirian tapi gak harus kesepian. Kesendirian gak bisa kadang kita hindari. Kadang orang yang paling saudara sayangi akan meninggalkan saudara. Nah, saudara sendirian. Ada sebuah cerita tentang Horatio. Ya, saya paling suka kisah ini deh. Horatio adalah seorang pengusaha yang cukup diberkati. Dia punya pabrik, dia punya usaha yang maju, dia punya seorang istri, 4 orang anak. Anak paling kecilnya laki-laki. Sekali waktu Horatio mengalami musibah, pabriknya terbakar dan hartanya habis. Lalu Horatio bilang sama istri dan 4 anaknya, "Kita mau pergi yuk." Kemana coba? Ke KKR. Waktu itu yang KKR D.L. Moody, pembicara yang sangat terkenal zaman itu. "Kita mau ke KKR yuk, kita mau cari Tuhan." Tiba-tiba anaknya jatuh sakit, yang paling kecil, yang cowok. Meninggal. Meninggal anaknya saudara, yang laki-laki satu-satunya. Lalu dia bilang sama 3 anak perempuannya dan istrinya, "Kita tetap harus ke KKR. Karena itu berlangsung cukup lama KKR itu, yuk. Kalian duluan pergi ya, naik kapal." Jadi istri dan 3 anak perempuannya naik kapal duluan, pergi ke KKR. Dia masih di tempat. Tiba-tiba kapal yang mereka tumpangi tenggelam di tengah perjalanan. 3 anak perempuannya meninggal, cuma istri yang selamat. Istrinya kirim pesan sama Horatio, "Cuma aku yang selamat." Hancur hati Horatio waktu itu. Dalam perjalanannya untuk menyusul istrinya, lahirlah sebuah lagu yang dia tulis. Lagunya seperti ini. "It is well with my soul. It is well. It is well
my soul. Saudara, rumah yang rame tadinya dengan 4 anak, tiba-tiba sepi. So kesendirian gak bisa kita hindari kadang. Kalau saudara ingin hidup benar, menjadi pebisnis yang benar, pekerja yang benar, kadang saudara jadi sendirian karena ditinggal orang yang tidak ingin hidup seperti saudara. Sejak saudara menikah, ruang lingkup pertemanan saudara menjadi sempit. Saudara jadi sendirian. Waktu ibadah hari Jumat saya sempat bagikan ini bahwa mayoritas wanita ketika menikah akan mulai sendirian. Dia dengan tanda kutip secara paksa direnggut dari komunitasnya, dari dunianya sendiri, dari mimpinya. Dia direnggut karena apa? Karena anak. Sejak saat itu dunianya wanita adalah anaknya. My children is my world, dia bilang. So kadang kesendirian gak bisa dihindari saudara. Tetapi bukan berarti karena kita sendirian, kita kesepian. Kenapa? Pertama, karena manusia adalah makhluk rohani sebelum ia adalah makhluk sosial. Di dalam kitab Kejadian ada seorang pria bernama Adam. Dia diciptakan pertama-tama. Menurut Talmud, Talmud itu kumpulan dari kitab-kitab orang Yahudi. Dicatat bahwa Adam kemungkinan besar sempat hidup sekian belas tahun. Baru Hawa muncul. Jadi bayangkan seorang Adam hidup sendirian tanpa manusia manapun. Di Taman Eden. Dia enggak gila, dia enggak stres, dia enggak kesepian. Kenapa saudara? Karena dia sudah menjadi satu manusia yang utuh. Adam dengan Tuhan 100. Adam gak perlu Hawa untuk menjadi 100. Itulah pernikahan. Pernikahan itu bukan 50 plus 50. Pernikahan itu 100 tambah 100. Jadi seseorang sebenarnya, ya walaupun memang banyak dari kita kan melangkah ke pernikahan gak begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau melangkah dalam pernikahan, kita ini sudah harus dulu utuh sama Tuhan. Karena pasangan kita tidak boleh kita jadikan pengisi kekosongan jiwa. Gak boleh. Makanya saudara ketika Tuhan ciptakan Hawa, dia bawa Hawa sama Adam bukan karena dia lihat Adam kesepian. Tapi karena dia melihat Adam perlu rekan untuk menggenapi tujuan Tuhan. Nah begini loh, ada kalanya pasangan kita itu tidak akan available buat kita. Sebagai contoh. Ada kalanya istri saya tidak tersedia buat saya secara emosional. Ketika saya membutuhkan perhatian dan keintiman. Kenapa? Karena dia lagi hamil. Dia baru melahirkan. Dia stres dengan pekerjaan. Dia stres dalam pelayanan. Dia sebel sama saya. Ada banyak. Nah menurut penelitian juga berkata begini loh saudara. Perempuan itu perlu waktu setidaknya 2 tahun untuk merasa dirinya berharga dan menarik lagi setelah dia melahirkan. Studi. Sejak istri saudara dan istri saya melahirkan, dia perlu 2 tahun minimal untuk kembali merasa bahwa dirinya berharga, menarik di hadapan suaminya. Suami kan kagak mau tahu ya. Suami kan cuma ngomong begini, kamu tetap cantik. Ya kan udah nafsu. Kamu tetap istimewa. Tapi istri itu enggak begitu. So ketika kita tidak mendapati istri tersedia buat kita. Mau enggak kita ingat bahwa ada pribadi yang sama yang namanya Adam. Yang menyadari bahwa Tuhan itu cukup buat dia. Sama. Ada kalanya suami saudara enggak akan tersedia buat saudara. Ketika saudara butuh dia enggak ada. Ketika saudara butuh untuk cerita, dia tidak tersedia buat saudara. Kenapa? Karena mungkin dia stres dalam pekerjaan dia. Dia tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Atau ada begitu banyak hal yang membuat dia nggak available buat kita. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita datang dong sama Tuhan. Dan kita berkata begini, Tuhan, aku nggak mau mencemari pernikahan ini. Aku gak mau mencemari hatiku, mengkhianati pasangan.
Jadi apa yang akan aku lakukan? Aku mau datang sama Tuhan. Aku mau ajak istriku berdoa atau suamiku berdoa. Biar kepuasan intim itu datang lewat doa. Saudaraku, manusia adalah makhluk rohani sebelum dia makhluk sosial. Kedua, manusia hidup bergaul dengan Tuhan sebelum ada manusia lainnya. Henokh adalah contoh yang istimewa dalam Kejadian 5. Henokh itu hidup bergaul sama Tuhan, luar biasa ya. Saya belajar satu waktu begini, karena saya pernah rasa sendiri loh. Kenapa? Karena gini loh, ketika saudara mulai masuk kepada musim kehidupan yang baru, saudara akan dengan serta-merta kehilangan sesuatu yang disebut dengan pertemanan. Kita akan kehilangan itu, karena kita lagi dibawa naik ke level yang berbeda. Saya mau tanya begini, saudara mau selamanya jadi supervisor? Atau mau diangkat jadi general manager? Kalau saudara mau jadi general manager, saudara pasti kehilangan teman-teman selevel saudara. Karena semakin tinggi posisi orang, makin sedikit circle-nya. Ada yang mau menikah? Kalau mau menikah siap-siap kehilangan teman. Karena sejak kita menikah kita udah gak bisa jalan sembarangan. Main sembarangan. Kita punya keluarga, kita punya istri yang harus kita jaga perhatian dan perasaannya. Tetapi itu harga yang harus kita bayar untuk masuk ke musim yang baru. So kalau ada di antara kita, Pak, saya pengen mulai sekarang fokus bisnis. Saudara akan kehilangan banyak teman. Saudara akan hidup sendirian. Karena banyak pebisnis adalah para perintis. Dan para perintis mayoritas sendirian. Istilahnya beginilah, eagle flies alone. Chicken rame-rame di bawah. But eagle flies alone. Saudara, ketika Tuhan mau bawa kita naik ke musim yang baru dan level yang baru, kita akan mulai kehilangan orang-orang tertentu. Kenapa? Karena itu harga yang kita bayar untuk dibawa Tuhan naik. Dan banyak pemimpin sendirian, tapi gak kesepian. Kenapa? Karena ada Tuhan. Kalau saudara di antara saudara hari ini yang sejak menikah, saudara masih belum mampu beradaptasi. Saya ingin berkata hari ini, beradaptasilah dengan kesendirian saudara. Karena ada Tuhan buat kita. Dia akan bantu kita melewati masa-masa transisi itu dengan baik. Amin. Kalau ada di antara saudara yang baru ditinggal orang yang saudara sayangi, saudara masih berduka. Minta Roh Kudus bantu saudara beradaptasi dengan kesendirian itu. Pak, dulu saya dengan istri di rumah ramai, sekarang sendirian. Anak diajak ngobrol susah, gak ada waktu, anak saya sibuk kerja. Tapi saya tahu sekarang, saya ini makhluk rohani Pak, sebelum makhluk sosial. Saya tahu Tuhan yang akan memberikan kepuasan buat jiwa saya. Amin. Saudara mau dibawa Tuhan naik ke musim yang baru, dipromosi? Harganya ada yang kita bayar loh. Manusia berkomunikasi dengan Tuhan jauh sebelum ia punya teman bicara. Hebat ya. Gak ngobrol sama manusia manapun, cuma sama Tuhan. Dia bisa. Adam punya keintiman dengan Tuhan jauh sebelum ia intim dengan Hawa. Kejadian 3 ayat 8-9. So mungkin gak sih Pak, orang hidup sendirian dan tetap waras? Mungkin sekali. Harus gak Pak saya menikah? Gak harus. Kembali kepada panggilan saudara. Dan apa yang Tuhan taruh di hati saudara masing-masing. Karena kalau saudara ingin menikah untuk mengejar kebahagiaan, itu pembodohan yang paling luar biasa. Cornelius Wing, itu perkataan yang sangat saya suka, dia bilang begini. Marriage is dioperasi tanpa obat bius. So ketika kita mau menikah, hanya untuk cari kebahagiaan, hanya supaya gak kesepian, itu cara yang salah untuk menikah itu. Tapi kalau kita mau menikah karena kita ingin menggenapi tujuan Tuhan, dan belajar untuk mempraktekkan kasih, pernikahan itu akan jadi istimewa dan luar biasa.
Amin. Bisakah manusia hidup dalam kesendirian tanpa menjadi kesepian? Bisa. Yohanes, Yesus, para rasul, Martin Kristen, orang-orang percaya di akhir zaman nanti. Kesendirian tidak harus membuat kita kesepian jika kita mau naik ke atas gunung Tuhan. Kalau saudara sedang bingung, ingat Musa. Musa pernah kebingungan dan dia naik ke atas gunung. Kalau saudara seperti Elia sedang depresi, sedang stres, ingatlah mereka. Elia naik ke atas gunung Tuhan. Kalau saudara seperti Daud sedang ketakutan, naik ke atas gunung Tuhan. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Alkitab mencatat orang-orang yang berjalan sendirian. Bahkan saya pernah mengajukan pertanyaan di ibadah yang ke-1 apa kedua ke-1 kayaknya. Saya tanya begini, coba sebutkan temannya Musa siapa? Siapa temannya Daud? Temannya Yosua siapa? Kaleb. Temannya Yesus siapa? Ada Pak 12. Wah, bukan. Itu murid. Dia sebut sahabat bukan dalam konteks itu teman, bukan. Kenapa? Karena kita akan paham ketika kita jadi pemimpin. Ketika saudara jadi pemimpin, saudara tidak bisa benar-benar berteman dengan orang yang saudara pimpin. Itu impossible itu. Orang yang saudara pimpin akan mulai memandang saudara berbeda karena dia dipimpin sama saudara. Tetapi ketika kita menjadi sendiri bahkan dalam posisi kepemimpinan, kita tidak harus kesepian. Kita bisa menikmati itu. Karena ada Yesus. Dia berjanji di ayatnya di slide yang terakhir ini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia penolong itu menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, kata Yesus. Aku akan datang kembali kepadamu. Dan aku mengutus Roh Kudus penghibur untuk kamu. Hari ini ada tidak di antara saudara yang mau dengan jujur berkata dalam hati saudara aja, saya kesepian Pak. Sepi kali. Saya ini benar-benar gak tahu saya ini punya teman apa enggak. Saya ini malah gak sadar saya ini masih punya suami atau istri atau enggak. Saya ini masih punya anak apa tidak ini Pak. Hari ini izinkan Roh Kudus untuk memenuhi saudara dengan kasih. Supaya kita sekalipun sedang sendirian, kita enggak kesepian. Amin. Amin. Yes. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita berdoa. Bapak, hari ini aku ingin berdoa buat umatmu. Dan aku berdoa Roh Kudus turun menghibur, memberi kelegaan, dan memberi kekuatan. Kalau ada di antara kami yang hari-hari ini sedang susah tidur. Kalau ada di antara kami yang hari-hari ini sedang gelisah. Kalau ada di antara kami yang hari-hari ini sepertinya mau berteriak. Kalau ada di antara kami yang hari-hari ini kesepian. Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan kasih. Sebab kami tahu hanya Tuhan yang bisa memuaskan jiwa kami. Dan hari ini kami juga ingin sebagai pasangan suami istri untuk berdoa bagi pasangan kami dan Tuhan jamah mereka. Tolong ubahkan. Kalau ada sesuatu antara aku dan pasanganku yang membuat kami tidak lagi terkoneksi, tidak lagi terhubung. Kami kesepian dalam pekerjaan dan kesibukan kami masing-masing. Tuhan, hari ini mari datang dan lawat kami, lawat pernikahan kami. Sebab Tuhan yang mempersatukan kami adalah Tuhan yang baik. Kalau ada di antara kami hari ini yang sudah tua, anak-anak kami pergi, pasangan kami meninggal lebih dulu, meninggalkan kami. Tuhan, mari datang dan hibur kami.
Kami tahu bersama dengan Tuhan, kami tidak akan kesepian. Ku tidak takut. Ya, sebab Kau besertaku. Katakan, aku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkan hatiku. Bahkan Engkau ada untuk menolong aku. Sebab hanya Engkau batu karangku, Tuhan. Katakan dengan imanmu, Yesus. Yesus Tuhan. Ya. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku rasakan Yesus. Rasakan Roh Kudus sedang menghibur, menguatkan, sedang memenuhi saudara hari ini. Aliran kasih Tuhan itu sedang mengalir atas setiap orang. Makasih Roh Kudus. Oh Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Kami tahu kami sudah dipuaskan, dikuatkan, dihibur oleh kehadiran-Mu. Yesus
Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan Tuhan, yang boleh menjadikan kekuatan, menjadikan sukacita bagi seluruh keberadaan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur pula Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan, kami tidak merasa sendiri maupun kesepian Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu Tuhan Engkau senantiasa berkarya di tengah kehidupan kami, keluarga-keluarga yang ada di tempat sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Sementara itu saya akan bacakan beberapa warta gereja. Yang pertama yaitu Kamis depan nanti ini tanggal 1 Juni ibadah pengurapan ditiadakan. Jadi tidak ada ibadah pengurapan pada hari Kamis yang akan datang tanggal 1 Juni ini. Dan yang kedua, persekutuan 464 diadakan Sabtu tanggal 3 Juni jam 9 pagi. Temanya Dahulu Aku Muda, pembicaranya yaitu Bapak Iwan Prasetya. Dan yang ketiga, Komisi Wanita mengadakan ibadah Padang Senin 19 Juni di River Hill, Tawangmangu. Pembicaranya Pendeta Muda Dr. Agustin. Yang ketiga, yang keempat, Komisi Remaja atau AITIN mengadakan camp dengan tema Purified tanggal 28 sampai dengan 30 Juni. Tempat di Wisma Inri Karangpandan. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor gereja atau kepada kontak personnya masing-masing. Dan nanti setelah ibadah ini akan ada sharing doa yang diadakan setelah ibadah ini ya kira-kira dimulai nanti 6:30 ini. Dan sore nanti, malam nanti ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yosef Kelly. Kami menghimbau untuk bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara yang mengikuti sharing doa ini, diminta kalau membawa kendaraan roda 4, parkirnya bisa digeser terlebih dahulu agar tidak menutupi jemaat yang ingin pulang lebih dahulu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Tuhan memberkati, katakan dengan iman. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, katakan bersama, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertakanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Saya undang seluruh sidang jemaat bersama-sama bangkit berdiri. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena
lagi bersama. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, sekali lagi. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, kami telah boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh juga masuk di dalam penyembahan Tuhan, merupakan satu berkat, satu anugerah yang berasal daripada Engkau saja Tuhan, dan kami juga boleh mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan Engkau senantiasa memeteraikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa melakukannya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan Engkau sendiri akan memberikan kekuatan kepada seluruh keberadaan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau sendiri akan senantiasa menyertai sepanjang kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh merasa tidak sendiri lagi, kami tidak merasa kesepian Tuhan, karena Engkau benar-benar hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati seluruh keberadaan keluarga-keluarga yang ada di tempat ini Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan yang indah, dengan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melimpah Tuhan. Apa yang menjadi usaha pekerjaan daripada tiap-tiap anak-anak-Mu Tuhan, mari Tuhan Engkau sendiri akan memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan tiap-tiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan pula Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau sendiri akan memberikan satu pekerjaan yang sesuai dengan talenta daripada tiap-tiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam problema, masalah Tuhan, mari Tuhan Engkau sendiri akan mengangkat segala problema, beban permasalahan yang ada, dan Tuhan sendiri akan senantiasa menyediakan solusi yang senantiasa berkemenangan di dalam setiap segi kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan boleh terjadi di dalam setiap segi kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau sendiri akan senantiasa berkarya di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga yang ada di tempat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan pula Tuhan anak-anak-Mu yang masih studi, masih kuliah Tuhan. Mari Tuhan Engkau sendiri akan memakai kehidupan daripada tiap-tiap anak-anak-Mu, senantiasa memberikan semangat sukacita di dalam mereka mempersiapkan mengikuti pendidikannya Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan pula Tuhan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang telah ambil bagian pada pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau sendiri akan senantiasa memakai, menambahkan talenta demi talenta di dalam setiap segi pelayanan daripada tiap-tiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau sendiri juga akan senantiasa menyucikan, menguduskan, melayakkan tiap pelayan-pelayan-Mu yang ada ini Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dan jikalau Tuhan sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini untuk menuju kepada tujuan kami masing-masing Tuhan. Sampaikan kami ke tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat, tak kurang satu apapun juga, semuanya karena penyertaan, perlindungan, serta anugerah yang berasal daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah Bapak Ibu Saudara kita pulang dengan membawa berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa ini. Haleluya, amin. Silakan duduk.
Kami persilahkan blok yang pertama bisa meninggalkan gereja ini. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Kami persilahkan blok yang kedua. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Dalam setiap persoalan, kami persilahkan blok yang ketiga. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya padamu